Aku tahu YouTube ini dari 2000. Dari sebelum berbayar kalau gue mah. Ya, dari 2012 ya, aku ya. Isinya tuh pokoknya yang informatif, yang kreatif. Ya, dari 2012 aku tahu YouTube ini. Nah, baru 2022 bikin YouTube. Jadi dari 2012 ke 2022 itu 10 tahun kan. Gak mau ngomong kayak gini nih. Yang YouTube tidak salah, yang salah itu yang menggunakannya. Pokoknya satu kejadian itu sekarang 1000 penilaian, 1000 kritikan, 1000 jawaban. Sehingga yang dengar tidak ngerti lagi harus dengar yang mana. Dan semuanya benar semua. Kalau kita ini sadar, kalau memang kita ini satu visi, satu misi dan murni karena Allah, tidak akan ada pertengkaran. Pertengkaran itu terjadi karena tidak satu visi, satu misi, dan bukan murni karena Allah. Bungkusnya karena Allah, biar didengar. Ya contohnya, kita ini kan berempat, mau masak, tujuannya Indomie. Ya lo nyediain ini, gue nyediain itu, Idris nyediain ini, Dian nyediain itu. Ujung-ujungnya jadi Indomie kan? Dengan ilmu masing-masing. Nah kenapa tidak jadi Indomie? Ya karena tujuannya tidak sama, visi misinya tidak sama, dan bukan pula murni karena Allah. Karena terlalu banyak pendapat kanan, pendapat kiri. Nah gitu. Semuanya dijadikan kesempatan. Jadi kepedulian yang sungguh-sungguh membuat orang berempati satu sama lain. Nah itulah arti solidaritas. Yang sebenarnya. Kepedulian yang sungguh-sungguh membuat kita, kepedulian yang sungguh-sungguh, yang saling sungguh-sungguh, menjadikan kita semua berempati satu sama lain. Dan itulah solidaritas. Tanpa disuruh dan diminta. Dan kita sekali lagi harusnya malu. Masa harus muji badan bencana dulu? Baru sibuk bawa beras. Coba lo datang, lo kelaparan. Lo datang ke yang lo kenal. Lo bilang lo gak punya beras. Kira-kira langsung dikasih gak? Jadi sederhana aja. Gak usah ribet-ribet. Tapi kalau lo cepat ditolong karena cantik kan. Iya sih, cepat awalnya ditolong. Ya walaupun tidak punya masalah, didoain biar punya masalah, biar minta tolong lagi. Iya. Banyak yang mau bantu. Tapi habis itu kayak utang ya. Ya iya. Habis lo minta tolong, minta apa duit, apa beras, apa-apa, habis itu lo balik aja, lupa terima kasih. Pasti habis itu lo diceritain kemana-mana. Nggak kontek-kontekan lagi. Nah peduli yang sungguh-sungguh itu adalah peduli yang tidak peduli dengan responnya. Mau baik, mau buruk. Kalau mau belajar peduli yang sesungguhnya, belajar di gue. Karena gue sering dicaci maki. Dan difitnah. Menyaksikan. Nah gitu. Coba lo, datanglah ke rumah siapa yang lo kenal. Yang hebat, yang gak hebat. Terus lo ceritakan lo lapar. Gak yakin aku langsung ditolong. Kalaupun ditolong, pasti karena ada maunya dengan lo. Iya.
Mual dia. Tapi kadang-kadang gue emang suka iseng aja sih. Ya iya, untuk melihat ya. Iya, iseng. Karena kalau bilang kadang-kadang bilang gue susah, gue lagi susah gak percaya juga kan. Nah, gue iseng aja. Habis itu gue lihat deh Bagaimana hasilnya? gimana hasilnya. Rata-rata nggak ngubungin lagi sih. Ah, iyalah. Gampangnya ngukurnya gitu. Ya itu yang terjadi di manapun. Yang namanya kepedulian selalu seperti itu. Sekarang ini. Iya. Karena bisa dilihat kan. Sudah tidak benar-benar apapun. Ini yang begini, itu yang begitu. Semuanya harus ada nilainya. Harus ada nilai, harus ada balasan, Iya. harus ada tanggapan. Jadi udah keluar dari istilah kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Aduh jauh ya. Jauh lah. Jauh banget. Nah itulah orang yang munafik. Melanggar apa yang dia ucapkan. Itulah munafik. Itu. Okay. Jadi kepedulian sekarang ini ada dua hal. Pertama, karena siapa yang dipeduliin. Yang kedua, karena kepedulian itu bisa dilihat atau bisa dipertontonkan, muncullah peduli. Padahal kalimat peduli itu muncul artinya adalah bentuk pertolongan yang tanpa harus diminta oleh yang diminta tolong. Nah harusnya diam-diam aja. Ya Allah ya Rabbi, aku berangkat ke sana, aku ingin membantu siapa. Awas ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau ada yang tahu aku nolong dia, berarti engkau yang cerita. Nah itu baru lillahi ta'ala. Kalau yang bikin untuk dinilai, tolong pertanyakan lagi lillahi ta'ala. Karena banyak lah. Jadi kesimpulannya adalah pertama secara teori kenapa masih ngerinding? Pertama secara teori karena alam sudah tidak pada seharusnya. Yang kedua kalau bicara itu azab Tuhan, penyebabnya itu semua karena orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang benar-benar baik hanya melihat dan mendengar kadang-kadang. Yang ketiga, karena banyaknya kemunafikan. Itu. Jadi jangan pernah menyalahkan satu tempat. Karena kalau bicara tentang salah dan dosa, seluruh dunia punya salah dan dosa. Seluruh umat manusia di muka bumi ini punya salah dan dosa. Jadi jangan saling berebut. Malu sama Tuhan tuh.
nanti kalau sudah kiamat dunia, terus kita dibariskan oleh Tuhan satu dunia. Nggak ada yang berani tunjuk tangan aku suci ya Allah. Karena kesucian itu sendiri sesungguhnya Allah yang menyucikan. Jadi jadikanlah pelajaran apapun yang terjadi saat ini supaya jangan terulang lagi gitu. Tolonglah dengan benar-benar ditolong. Sudah cukuplah siapapun yang mengalami musibah sudah menderita dengan musibah itu sendiri. Jangan ditambah beban lagi. Dan doakan supaya berdoa bersama-sama supaya tetap dalam lindungan Tuhan. Biar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Itu aja sih. Pesan buat para korban bencana. Pesan untuk para korban bencana di Cianjur. Susah menyampaikan pesan itu. Karena kalau aku mengalami hal seperti itu, sanggup nggak? Okay. Jadi kalau bisa bersabar, bersabarlah. Kalau bisa semangat, tetaplah semangat. Aku nggak bisa menyampaikan pesan karena mungkin aku tidak akan sekuat mereka kalau di posisi yang sama. Itu aja. Pesan untuk para relawan bencana. Kalau buat relawan, ya tetaplah semangat untuk tetap jadi relawan. Kan beda orang yang peduli dengan relawan. Kalau relawan kan memang tugasnya orang yang pertama kali ketika bencana. Yang kadang-kadang mendedikasikan diri kan. Untuk alam, untuk kebencanaan. Tapi buat orang-orang yang peduli dengan tulus. Biar apapun bentuk pedulimu itu bernilai. Jadi pesan buat orang-orang yang peduli akan sesama gitu, apapun itu. Jadi buat orang yang peduli akan sesama, pedulilah dengan tulus. Agar supaya sekecil apapun kepedulianmu menjadi berarti bagi orang yang dipedulikan. Itu aja. Kalau buat para selebwan? Apa? Para selebwan bencana? Enggak, bercanda itu. Tadi udah disampaikan semua. Kan kalau yang terkenal lewat Instagram namanya selebgram. Kalau yang terkenal karena menjadi relawan ya selebwan namanya dong. Udah sih tadi pesannya. Ya kalau cuma untuk menjadi seleb dengan judul kepedulian, bagaimana kalau itu terjadi pada diri sendiri? Makanya aku tidak bisa menyampaikan pesan buat yang mengalami musibah. Karena sekali lagi kalau aku di posisi mereka mungkin tidak sekuat itu. Tidak sekuat mereka. Jadi rasanya kurang ajar lah kalau aku menyampaikan pesan atau malah menggurui. Gitu. Ya kalau selebwan namanya juga seleb. Tujuannya kan untuk dilihat dan dikenal. Itu aja. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.